Di dalam surah Al-Imran 133 sampai 136 merupakan ciri-ciri orang takwa yang banyak dibicarakan oleh para ulama, ya, terkait dengan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian. Berbeda dengan berlomba-lombalah di dalam surah Al-Hadid ayat 21, ya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu menuju pada pengampunan Tuhan kalian. Ya. Ada kata berlomba di sini, ada kata bersegera. Ya. Dan di sini ada wasari'u. Kalau di surah Al-Hadid sabiqu, menunjukkan terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat ayat sebelumnya itu. Wa ati'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Ini salah satu di dalam bacaan Al-Fatihah kita itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kumpulkan ayat-ayat yang menunjukkan la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan itu, ya, supaya memahami apa-apa yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin sudah tersusun baik, ya, 33 substansi. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya wujudnya di dalam memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu. Itu kita kumpulkan di dalam Quran, ya, kumpulkan satu persatu, kita hayati substansi yang ada, gitu. Maliki yaumiddin itu berkenaan dengan wabil akhirati hum yuqinun, ya. Kita sudah merekam 81 rekaman mengenai kehidupan akhirat yang perlu kita pahami, sehingga jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap bacaan kita, alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, telah dipuji oleh hamba, akan daku oleh hambaku. Ar-Rahmanir Rahim alayya, telah dipuja akan daku oleh hambaku. Naik gitu, puji, puja dan diagungkan, ya. Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani abdi, telah diagungkan akan daku oleh hamba. Jadi dari 3 kalimat itu menunjukkan peningkatan, ya. Telah dipuji akan daku oleh hambaku,
meningkat, telah dipuja akan daku oleh hambaku, telah diagungkan akan daku oleh hambaku. Di situ mengandung alhamdulillah, itu mengandung harapan, ya. Rasa takut, maliki yaumiddin, dan rasa cinta, ya, cinta, takut, dan harapan. Tiga perasaan itulah yang berkumpul dalam jiwa kita, diharapkan menjadi kekuatan. Rasa takut ada, rasa harap ada, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiga kalimat itu, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kepada pengampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga seluas semesta langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Itulah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Beda di dalam surah Al-Hadid, beda, ya. Kalau di sini merupakan alam semesta langit, jadi langit itu berlapis-lapis. Tapi kalau dalam surah Al-Hadid, surga itu seolah-olah, ya, selapis langit dan bumi, hanya tunggal. Itu kelihatan ada dua pendapat yang saya dengar, ya. Satu, ulama yang menafsirkan sebagai surga bagi orang-orang takwa yang luas, seluas semesta alam. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa pahala. Jadi pengampunan itu menghasilkan pahala, di mana pahala orang yang bertakwa itu jauh lebih besar daripada pahala orang yang beriman. Jadi sampai sedemikian telitinya, ya, orang-orang yang mempelajari tafsir sampai teliti sekali, ya. Jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh, dan surga seluas seperti, ya, seperti langit, satu langit saja, as-sama, ya, satu langit dan bumi. Jadi di sini hanya seluas satu langit dan bumi. Kalau di dalam surah Al-Imran seluas semesta, ya. Jadi dua yang saya dengar orang menafsirkannya, satu memang surga untuk orang muttaqin jauh lebih baik, ya, dibandingkan orang yang beriman. Kemudian ada yang menafsirkan pahala oleh karena melakukan istighfar, ya. Kemudian allazi la yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, ya. Ini salah satu tahapan, ya, orang yang sudah takwa itu dia berinfak dalam keadaan sempit atau lapang. Untuk memahaminya, ya, baru kita mengerti. Kalau kita bertanya, mengapa orang-orang yang tingkat ketakwaannya tinggi sanggup dia berinfak dalam keadaan sempit atau lapang? Itu bertanya, gitu kan. Jadi kita akan melihat proses
dari infak itu juga bertingkat-tingkat. Saya sudah tulis dengan judul infak membangun jiwa. Karena tujuan infak itu dua di dalam Al-Quran 265 Al-Baqarah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan jati diri sebagai seorang yang muslim. Wal kaziminal ghaiz, yang menahan marah. Jadi menahan marah itu bukan tidak boleh marah, ya. Kita harus punya sikap marah, ya. Tapi wal kazimi itu seperti penampung air di dalam film-film koboi itu, ya, yang dari kulit itu, ya, dari kulit ada penguncinya. Nah, jadi mengendalikan, maksudnya mengendalikan marah. Gitu. Misalnya saya dengan si A dalam perjalanan, ya, agak ada sedikit yang membuat saya marah. Gitu. Ini kita menahan marah, jangan sampai marah di jalan, tidak baik. Ya, gitu. Kita tunggu nanti setelah sampai di rumah. Gitu. Setelah sampai di rumah, ditahan juga marah itu, ya, sampai pada satu saat kita pikir sudah istirahat, gitu kan? Sampai terus-menerus dan membuat si A atau si B itu sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Nah, disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala tiba. Jadi si A, si B tidak perlu marah, ya. Tapi begitu ketemu mungkin di masjid, dia bilang maaf, waktu kita berjalan itu saya mohon maaf, sebetulnya itu kesalahan saya. Nah, dengan demikian kita nggak perlu marah, rahmat Allah datang. Dan ingat, tidak ada sesuatu kesalahan yang 100% kesalahan orang. Pasti ada sedikit banyaknya kesalahan kita. Nah, itulah yang membuat kita sanggup menahan diri, ya, karena mungkin ada kesalahan kita. Walaupun lebih banyak dia kan menyangkut kesalahan itu, pasti sedikit banyak ada kesalahan kita, ya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia, nas, ya. Anin nas, annas, manusia, apakah dia orang beriman atau tidak beriman, ya kan? Yang namanya manusia dia maafkan. Nah, mengapa kita kalau mau kaji itu, mau memahami Al-Quran itu mengapa? Terbitkan pertanyaan mengapa bisa begitu, gitu kan? Walaupun mungkin pada suatu saat pertanyaan kita nggak bisa dijawab, nanti akan ditemukan di ayat lain. Ya. Mengapa orang bisa memaafkan? Karena dia tahu sesungguhnya kesalahan-kesalahan manusia itu, perbuatan manusia, karena dipengaruhi oleh setan. Ya. Kalau seorang benci sama kita, sebetulnya kita tahu di dalam dirinya itu ada setan yang mempengaruhinya. Maka kita akan bersikap paham bahwa itu setan, bukan manusia itu. Ya, gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Nah, ini salah satu ciri muhsinin itu, ya. Muhsinin itu yang memaafkan, yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, ya. Dan seterusnya. Muhsinin itu juga untuk orang-orang yang berinfak semakin tinggi.
Kemarin kita sudah menyelesaikan yang ayat ke 135 ya, di mana orang yang dalam keadaan ketika dia melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, pasti dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai satu tes juga untuk kita, sebagai satu tes kita. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin marah, langsung ingat kepada Allah. Nah, itu tes kita. Berarti kita termasuk orang yang bertakwa gitu ya. Sebagai satu tes gitu ya. Dia segera bersifat fastaghfaru lidzunubihim dan mengakui bahwa yang memaafkan itu hanya Allah dan dia tidak akan meneruskan perbuatannya. Sekali saja sudah berlaku, sudah dia tobat. Nah, kita kembali wa ni'mal ajrul amilin itu. Kita perlu ingat kembali bahwa amal kita itu ada yang kita lakukan amalnya ya, seperti membaca Quran dan sebagainya, kita melakukan amal itu. Nah, tapi kalau Quran itu dimengerti oleh kita dan kita paham sehingga kita laksanakan apa yang maksud ayat itu, itulah orang-orang yang amilin ya, yang melakukan amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta